supaya jangan nanti kalau keluar hasil ya ini dibayar sama PSSI. Meski menang besar, Indra Syafri tetap soroti kesalahan Timnas Indonesia U22. Dalam dua laga yang telah dimainkan, Timnas Indonesia U22 berhasil menunjukkan keganasannya dengan membantai semua lawan-lawannya. Di laga pembuka, Garuda Muda mempermalukan Filipina dengan skor 3-0. Kemudian di laga kedua, pasukan Indra Syafri membuat Myanmar tidak berdaya dengan skor meyakinkan 5-0. Kendari demikian, pelatih Indra Syafri mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap permainan Timnas Indonesia U22. Ia menilai pasukannya masih sering kali membuat kesalahan. Jujur kami tim pelatih belum puas melihat penampilan pemain. Masih banyak kesalahan-kesalahan di grup-grup taktikal dilakukan, termasuk individual dalam memutuskan kapan, apa keputusan terbaik yang harus dilakukan. Banyak kesalahan yang masih ada dan itu tentu akan kami perbaiki di pertandingan melawan Timor Leste nanti. Yang jelas kami berkeinginan kualitas pemain Timnas Indonesia U22 dari pertandingan ke pertandingan kalau bisa lebih baik, terang Indra Syafri. Selanjutnya Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Timor Leste U22 pada Minggu 7 Mei 2023 mendatang. Itu artinya terdapat jeda waktu istirahat selama 3 hari. Para pemain pun melakukan recovery dengan berenang di hotel tim pada Jumat 5 Mei pagi waktu setempat. Di mana dalam unggahan Instagram resmi PSSI nampak Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Ramadan Sananta mengusir rasa gerah dengan mencemplungkan badan di kolam renang. Tak lupa kewajiban para pemain yang beragama Muslim juga melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat. Deretan ide taktik Timnas Indonesia sukses permalukan lawan-lawannya. Pertama, menyerang adalah kunci. Dari dua laga yang dimainkan Indonesia di SEA Games 2023, menyerang menjadi kunci taktik racikan Indra Syafri. Maklum, lawannya dihadapi secara kualitas memang di bawah Indonesia. Saat berjumpa dengan Filipina, Indonesia mampu melepas 24 shots. Hanya saja, efektivitas Ramadan Sananta dan kolega belum bagus. Hanya 7 shot on target yang mampu dicatat. Ketika berjumpa Myanmar, kinerja lini depan membaik, di mana ada 14 shot on target yang mampu dilepaskan dan 5 gol pun tercipta. Kedua, adaptasi taktik Sintayong. Dari sisi pendekatan pemain, Indra Syafri dan Sintayong cukuplah berbeda. Indra lebih senang dengan penguasaan bola dan Sintayong lebih pragmatis. Namun ada persamaan antara kedua pelatih ini dalam memanfaatkan kelebihan dari Alfeandra Dewangga. Pada Piala AFF 2020 lalu, Sintayong memainkan Dewangga sebagai gelandang pada formasi 4-1-4-1, di mana Dewangga akan menjadi bek tengah tambahan saat Indonesia kehilangan bola. Nah, saat Indra Syafri mengadaptasi itu saat berjumpa Myanmar, Dewangga dimainkan sebagai gelandang bertahan pada formasi 4-3-3, yakni karena Bagas Kava dan Arhan aktif menyerang. Dewangga akan menjadi bek tengah ekstra saat tim kehilangan bola. Ketiga, kebebasan untuk Marcelino Ferdinand. Indra Syafri menurunkan komposisi berbeda di lini tengah antara laga lawan Filipina dan Myanmar. Saat berjumpa Filipina yang dimainkan adalah Ananda Rehan, Beckham Putra dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan saat berjumpa dengan Myanmar, pemain yang dimainkan adalah Alfeandra Dewangga, Taufani Muslihudin dan Marcelino Ferdinand. Ya, hanya Marcel yang tetap dimainkan. Karena pemain KMS Kadense ini memiliki peran bebas di lapangan. Dia bisa beroperasi di kanan, di kiri, turun menjemput bola, atau berada di sekitar kotak penalti. Indra pun terlihat ingin memaksimalkan semua potensi dari Marcelino Ferdinand. Keempat, tendangan jarak jauh. Skema tendangan jarak jauh menjadi opsi bagi Indra Syafri untuk mendapatkan sebuah gol. Pada duel lawan Filipina, Ananda Rehan beberapa kali mencobanya. Hanya saja tak ada gol dari luar kotak penalti yang tercipta. Kemudian pada duel lawan Myanmar, skema tendangan jarak jauh pun berjalan sempurna. Marcelino Ferdinand dan Fajar Fatur Rahman bikin gol dari luar kotak penalti. Indra Syafri pun cukup jeli dalam kasus ini, sebab beberapa gelandang Indonesia memiliki kualitas bagus dalam eksekusi tendangan jarak jauh. Dalam hal ini, Marcel pun beberapa kali bikin gol dari luar kotak penalti saat masih membela Persebaya. Kelima, rotasi pemain. Indra Syafri seperti tahu betul kualitas dan kapasitas pemain yang dimilikinya. Indra melakukan rotasi dengan mulus pada dua laga yang sudah dimainkan.
Skema yang ingin dimainkan tetap berjalan dengan apik, di mana Rio Fahmi yang tampil bagus lawan Filipina diganti Bagas Kava, sedangkan peran Beckham Putra digantikan oleh Taufani Muslihudin. Dua pergantian ini pun berjalan dengan sangat baik. Sejauh ini hanya ada dua pemain yang belum pernah dijajal Indra, yakni Adi Satrio dan Haikal Al-Hafiz. Dengan jadwal yang cukup padat, akan menarik untuk menanti apakah Indra Syafri akan melakukan rotasi pada Marcelino dan Arhan. Keenam, peran winger dan bek sayap. Indra Syafri memiliki ide yang menarik untuk para winger Indonesia. Indra meminta winger Indonesia untuk bergerak lebih ke dalam, mengisi ruang antara bek tengah dan bek sayap lawan. Situasi ini pun membuat Pratama Arhan, Bagas Kava, dan Rio Fahmi memiliki ruang bebas saat membantu menyerang. Pada duel lawan Filipina, Rio Fahmi pun tampil sangat bagus dan bikin 2 assist. Selain itu, Indonesia pun juga memiliki 3 pemain di dalam kotak penalti. Skema ini pun menjadi efektif ketika melawan tim yang parkir bus, di mana Indonesia memiliki pemain ekstra di kotak penalti. Erick Thohir beri kejutan pada 28 Mei, jurnalis asal Argentina beri kepastian. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepekan yang lalu menyebut akan ada kejutan pada tanggal 28 Mei 2023 mendatang. Timbul pertanyaan apakah kejutan yang dimaksud Erick Thohir adalah pengumuman laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina? Spekulasi ini diperkuat dengan pernyataan dari jurnalis kenamaan asal Argentina yakni Gaston Edul yang mengkonfirmasi bahwa Timnas Argentina bakal melakukan tur ke Asia, di mana nantinya La Albiceleste akan memainkan 2 pertandingan pada FIFA Matchday Juni mendatang. Menurut Gaston Edul, ada 2 negara yang akan menjadi lawan dari Lionel Messi CS, yakni Timnas Indonesia dan China. Bahkan ia mengatakan laga Timnas Argentina versus Timnas Indonesia diketahui akan digelar pada 19 Juni 2023. Menariknya pernyataan Gaston Edul di atas selaras dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh PSSI yang mengkonfirmasi bahwa akan menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni 2023. Secara logika, tanggal 19 Juni 2023 memang waktu yang ideal bagi Timnas Indonesia untuk meladeni Timnas Argentina. Selain itu, fakta menarik lainnya dari agenda ini yakni terkait alasan Argentina memilih China dan Indonesia sebagai lawan di FIFA Matchday Juni mendatang, dibagikan oleh TYC Sport dalam laporan mereka. Di mana terpilihnya China adalah karena menawarkan uang besar untuk mendatangkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Sementara itu, terpilihnya Indonesia sebagai lawan tak lepas dari batalnya Piala Dunia U20 digelar di tanah air. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi kondisi Argentina yang tengah dalam situasi krisis ekonomi berat yang membuat federasi mereka memutar otak untuk mendapatkan pemasukan berlebih. Sementara itu, melakoni laga uji coba untuk melawan negara wilayah Asia dinilai sebagai alternatif penggerak ekonomi para pemain mereka. Menarik untuk menunggu kejutan apa yang akan diumumkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir.